على محمد طب القلوب ودوائها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-mab'uth rahmatil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatul ghurril mayamin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul. Langsung saja mengingat waktu, kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kajian kita sudah berada di kajian tentang hadis yang diletakkan pada urutan yang ke-28, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini melalui para gurunya sampai kepada sahabatnya, ya, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. Ya, sebagaimana antum telah ketahui, ya, jadi Al-Irbad bin Sariyah melalui hadis ini meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah suatu saat lagi memberikan wejangannya, nasihatnya, lagi ceramah, ya, ya, dengan nasihat yang begitu sangat menyentuh sehingga menggetarkan hati dan membuat mata berlinangan air mata. Kemudian para sahabat merasa karena ini enggak umum terjadi pada diri baginda Rasulullah, dianggap ini mungkin adalah sebagai ucapan-ucapan terakhirnya Rasulullah, seakan-akan Rasulullah hendak mau pamit, mau meninggal gitu artinya. Sehingga para sahabat berinisiatif untuk meminta wasiat kepada baginda Rasulullah SAW, apa yang harus kita pegang, ya, sepeninggalan engkau, secara tidak langsung seperti itu. Ya, kemudian Rasulullah berkata, usikum bitaqwallah wassam'a watta'ah. Ya, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Saya wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan siap menjadi pendengar setia dan taat terhadap apa yang menjadi keputusan dari ulil amr. Iya, kenapa? Walaupun yang memerintahmu itu orang yang enggak umum memerintah, ya, sekalipun dia itu hamba sahaya, ya, hitam dari Afrika sekalipun hamba sahaya, tetap demi menjaga keutuhan satu bangsa. Iya, karena kenapa? Fa inna man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, karena yang akan hidup, ya, yang masih panjang umurnya setelah peninggalanku kelak, ya, maka dia akan melihat banyak silih pendapat, ya, karena nabinya meninggal. Kalau zaman nabi masih ada, nggak bakal ada perselisihan pendapat. Nah, makanya nabi serahkan kepada ulil amri setelah itu, walaupun ya nggak bisa disamakan keberadaan ulil amri dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sama wa ta'ah. Tapi di sini juga ada wasiat, ikuti apa yang sudah menjadi jejak baginda Nabi di dalam memimpin, ya, dan jejak para khulafa ar-rasyidin. Abdu 'alaiha bin nawajid, ya, ente pegang teguh sunnah-sunnahnya mereka dalam hal memimpin. Kemarin kita sudah bahas, ya, bahwa kepemimpinan yang ideal itu sebenarnya kepemimpinan yang sudah pernah diterapkan, walaupun tetap aja gimana orang yang nerapin sistem demokrasi terpimpin itu sebenarnya lebih islami. Kita Indonesia ini alhamdulillah sebenarnya udah dibangun dengan cara yang islami, sampai ada istilah Dewan Perwakilan Rakyat, ya, ada istilahnya Majelis Nuwab, ya, Majelis Perwakilan Rakyat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi rakyat nggak bisa serta-merta dia 100% yang memimpin, tapi rakyat memegang kendali, tapi tetap di bawah kendali apa? Nilai luhur. Ya, artinya nggak bisa menyalahi keadilan, nggak bisa menyalahi nilai kemanusiaan dan lain sebagainya itu. Nah,
terus diwakilkan mereka oleh para wakil. Iya, dan itu sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Terus terakhir, wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati jangan sampai kalian melakukan mengada-ngada, ya, membuat perlakuan yang enggak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah atau di zaman Nabi Muhammad SAW, enggak pernah ada dalam urusan agama. Ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dari perkara agama itu adalah bid'ah kategorinya, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu dhalalah, kesesatan. Nanti akan dijelaskan maksudnya bid'ah yang sesat itu yang bagaimana. Rawahu Abu Dawud Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Wa qala Imam Tirmidzi mengomentari status tingkatan hadis ini, haditsun hasanun sahih, hadis yang hasan lagi sahih. Kemarin sudah ana bahas, ya. Jadi ada dua kemungkinan yang dimaksud dengan sunnah di sini. Bisa berarti sunnah, ya, cara baik yang digariskan oleh baginda Nabi dan para khulafa ar-rasyidin yang 4. Atau khulafa di sini bermakna, kalau kata Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur, mereka adalah para pewaris baginda Nabi dari segi keilmuan. Ya, sehingga mereka pandai mengambil sikap dari setiap perubahan zaman. Semisal, ya, dalam Thariqah Al-Ba'alawi dimulai dari Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain. Contohnya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan dia sempat menjadi khalifah resmi, ya, dipimpin, diangkat oleh rakyat untuk menjadi pemimpin. Ya, namun sebagaimana Nabi sudah isyaratkan, gejolak pasti ada, karena Nabi memang nggak ada. Ya, gejolak terjadi, lalu bagaimana sikap yang diambil? Nah, itu Sayyidina Al-Imam Hasan Ibn Ali, dia mengambil satu keputusan yang amat sangat bijaksana, dan itu adalah keputusan yang merupakan keniscayaan. Iya, karena keadaan yang gaduh, ya, dan demi menjaga agar tidak terjadi pertumpahan darah dan perang saudara antar umat Islam yang berkelanjutan, yang tidak ada henti-hentinya, Sayyidina Al-Imam Al-Hasan lebih baik melepaskan kepemimpinannya dengan syarat-syarat tertentu yang disebutkan di kitab As-Sirah, kitab As-Siyar. Ya, al-muhim di situ sikap yang diambil oleh Sayyidina Hasan, ya, itu sudah disinyalir, sudah dinubuatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah mengatakan, inna ibni hadza sayyidun, sesungguhnya pemimpin putra saya ini, maksudnya Sayyidina Hasan, adalah merupakan sayyid, sang panutan, ya, yang sejati. Ya, sayuslihullahu bihi baina fi'atain muslimain baina fi'atain azimain muslimain azimain, atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Di tangannya Allah akan mendamaikan antara dua kelompok besar dari kalangan umat Islam yang hendak berperang. Nah, artinya begini, ketika kita maksudnya demi menjaga keutuhan satu masyarakat Islam, ya, walaupun Nabi Muhammad sebenarnya menggariskan dalam mazhab ahli sunnah itu dengan musyawarah dalam penentuan ulil amri, ya, dengan musyawarah. Apabila ada gejolak, andaikan pun juga ada kekuatan yang di luar itu yang mengambil tampuk kepemimpinan dengan syaukah, dengan kekuatan paksa, misal, tapi dia itu muslim misalkan, tapi dia memegang dengan kekuatan paksa, bukan dengan jalur yang sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah, dia bersalah,
cara mengambil kekuasaannya bersalah misalkan, ya, tapi mau tidak mau sudah mereka punya power, punya kekuatan, punya senjata, dipegang, kudeta, brek, jadi kepegang misalkan. Nah, Nabi Muhammad bilang sama wa ta'ala, ya, turutin aja selagi bukan al-kufrul bawah, selagi bukan kekafiran yang terang-terangan. Kalau sudah agama diperangi ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya minaddin bid-darurah, kayak misalkan sholat itu udah dicegah, nah itu lain urusan, itu perang. Tapi kalau selagi nggak seperti itu, lebih baik kita taat, biarin dunia kasih ke dia, yang penting akhirat kita nggak diganggu. Itu maksudnya begitu, menimbang supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih parah, artinya chaos, ya. Jadi ini menjadi timbangan para ulama-ulama yang cerdas, ya, sehingga hatta Sayyidina Husain pun, Sayyidina Imam Al-Husain, tatkala terjadi peperangan antara dia, itu sebenarnya hakikatnya bukan peperangan, karena Sayyidina Husain nggak mau perang demi inian, dia cuma hanya menyambut panggilan kaum yang ada di Kufah. Saat itu Sayyidina Husain nggak ingin perang. Kalau emang dia ingin perang, dia bawa senjata lengkap, dia bawa tentara, dia bawa keluarganya, ya, dia bawa keluarganya. Cuman ini yang terjadi adalah pembantaian yang terjadi karena Sayyidina Husain nggak mau membaiat. Ya, dia merasa kalau saya membaiat seseorang yang nggak layak untuk dibaiat, dia merasa berdosa, tapi dipaksa sampai akhirnya terjadi pertumpahan darah, waliyadzubillah. Jadi bukan berarti Sayyidina Husain, sebagian mengatakan ini orang udah luar biasa, mengatakan Sayyidina Husain sebenarnya bersalah karena memberontak. Kapan Sayyidina Husain memberontak? Sayyidina Husain nggak pernah memberontak. Katanya innama ukhriju li usliha inni lam akhruju asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu li islah fi ummat li islah fi ummat jaddi. Saya hanya membuat perbaikan aja di umat di tengah-tengah umat kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka berijtihad semaksimal mungkin dan membuktikan bahwa kalau keadaan seperti itu ada pilihan alternatif yang kiranya nggak usah dipaksakan yang namanya kepemimpinan. Contohnya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Setelah itu Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin termasuk orang yang menyaksikan pertumpahan darah yang dilakukan oleh manusia-manusia istilahnya manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, ya, yang wallahu a'lam, mereka nggak akan mendapatkan syafaat dari kakeknya Nabi Muhammad. Mereka orang-orang yang, ya, bisa jadi menghantarkan kepada kekufuran yang seperti itu. Iya, Imam Ali Zainal Abidin menyaksikan pembantaian tersebut, tapi dia selepas itu dia nggak bikin satu pergerakan yang untuk melawan sebagai bentuk balas dendam, tidak ada, karena dianggap perkara kayak begini percuma. Lagi juga di saat itu juga cucunya baginda Rasulullah mungkin tinggal dua, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Hasan Musana. Andaikan berontak juga akhirnya meninggal, nggak ada warisan dari Nabi Muhammad yang melalui jalur keluarganya baginda Rasulullah SAW. Jadi ada satu tindakan yang diambil dengan cerdas oleh mereka tokoh-tokoh ini al-khulafa al-mahdiyin, para pewaris baginda Nabi yang mendapatkan petunjuk. Itu kita harus ambil contoh. Kita harus ambil contoh sunnah-sunnahnya mereka dalam menyikapi keadaan. Nah, itu. Jadi ada yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan sunnah dalam ilmu keislaman, bukan sunnah dalam ilmu keimanan, bukan sunnah dalam ilmu bukan sunnah dalam ilmu ihsan, tapi yang dimaksud sunnah di sini sunnatul mawaqif, sunnah pengambilan sikap, sehingga kita harus tahu kemana kita harus loyal, kapan kita harus loyal, kapan kita harus berlepas diri. Disebutnya konsep al-wala wal bara. Nah, itu banyak informasi tentang itu apabila kita mengkaji lebih dalam tentang hadis-hadis tentang
tanda-tanda hari kiamat. Nah, di situ banyak informasi yang bermanfaat untuk kita jadikan bahan pertimbangan dalam mengambil sikap di perubahan zaman. Contoh kayak sekarang nih, kita hidup sekarang di zaman yang seperti ini, zaman fitnah dari segala aspek. Iya. Nah, coba kita baca hadis-hadis asyrat. Kita nih sekarang ada di fase mana yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita ada di fase propaganda media misalkan. Nah, bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan pengarahan bagi mereka yang hidup di fase tersebut. Nabi Muhammad SAW mengatakan istilahnya badiru bil amal salihah fitanan ka qita'il lailil mudlim. Ya, istilahnya bersiap-siaplah Anda, perbanyaklah amal soleh, dan hati-hatilah Anda dengan satu masa di mana masa tersebut adalah masa fitnah. Fitnah yang digambarkan seperti belahan malam tergelap, kaqita'il lailil mudlim. Arti malam tergelap di sini ada kerancuan. Ada sebagian redaksi mengatakan yusaddaq fihal kadhib wa yukadzdzab fihal shadiq. Orang yang bohong dikate jujur, orang yang jujur dikate bohong, orang begini. Nah, ini kan namanya rancu. Sekarang kalau kita mau lihat yang bikin kita rancu sekarang apa? Propaganda media. Media akan dikuasai oleh siapapun yang berkuasa ya saat itu, sehingga masing-masing berbicara sesuai dengan maslahatnya masing-masing. Nah, bagaimana itu katanya sikap kita? Qita'il mudlim. Nah, di situ banyak hadis-hadis yang serupa dengan ini. Di antaranya ada satu masa di mana diamnya kita malah lebih baik daripada ikut campurnya kita. Diamnya kita lebih baik daripada ikut campurnya kita. Nah, diam itu merupakan salah satu alternatif pengambilan sikap yang patut diambil di era tertentu. Nah, ini yang dimaksud sunnat khulafa. Demi apa? Tujuannya apa? Supaya tidak gejolak tuh makin berlebihan. Itu tujuannya. Maka innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan. Orang yang masih panjang umurnya setelah saya, mereka akan menyaksikan apa? Perbedaan pendapat ya, silang pendapat, gejolak politik dan lain sebagainya. Nah, di sini ikuti jejak baginda Rasulullah dan ikuti jejak pewarisnya dalam hal apa? Di dalam menyikapi perselisihan. Di dalam menyikapi perselisihan, sehingga dia punya kepandaian di dalam mengambil sikap. Bukan malah menambah. Contoh, Anda pernah ngomong di sini. Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Jadi waktu itu lagi turun ayat yang bunyinya alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wajib bagi kalian untuk memperhatikan diri kalian sendiri. Jaga diri kalian, jangan sampai diri kalian ini salah akhirnya masuk neraka secara tidak langsung. La yadhurrukum man dhalla. Orang yang tersesat tidak menjadi bahaya buat Anda apabila Anda dalam petunjuk. Nah, terus sahabat menangkap permasalahan ini. Oh, berarti kita nggak perlu amar ma'ruf nahi mungkar dong, gitu. Ya, akan datang suatu masa seperti. Terus kata Rasulullah, la balik tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar. Teruslah Anda melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan skup yang seluas-luasnya. Hatta sampai akan tiba suatu masa, kata Nabi, hatta idza ra'aita syuhan muta' wa hawan muttaba' wa dunya mu'sara wa i'jab kulli dzi ra'yin bi ra'yih, sampai tiba suatu masa di mana Anda melihat syuhan muta', kekikiran udah ditaati. Artinya di sini orang udah nggak ada kepedulian,
Masing-masing anggota masyarakat udah mikirin diri sendiri, pelit. Ya, yang penting gua senang, masa bodoh yang lain susah. Yang penting gua kaya, masa bodoh yang lain melarat. Ya gak? Kalau udah ada kekikiran yang seperti ini, yang udah ketidakpedulian, udah merajalela, kan itu udah rasakan sekarang ini. Ya, hatta ra'aitu syuhan muta wa hawan mutaba, dan tolak ukur dari segala sesuatu ya adalah hawa nafsu. Dia ngelihat, ini sesuai nggak dengan hawa nafsu ana. Kalau sesuai dia laksanakan, nggak peduli harus dia misalkan menginjak leher saudaranya. Soalnya tolak ukurnya udah itu, hawan mutaba wa dunya mutar, juga dunia menjadi prioritas. Ya, tolak ukur segala sesuatu adalah dunia. Nguntungin dunia gua gak? Baru orang, ini kerjaan bagus nih, nguntungin dunia gua, walaupun kerjaan tersebut mungkin bisa merugikan orang, dia nggak peduli. Nah, ini kalau udah kamu ngelihat keadaan-keadaan seperti ini, wa i'jab kulli dzira'in biraih, dan Anda udah menyaksikan suatu komunitas yang apa? Yang masing-masing merasa bangga dengan pandangannya. Kelompok ini bangga dengan pandangannya, kelompok ini orang bangga dengan cara pandang, udah nggak mau dengar nasihat secara tidak langsung. Masing-masing merasa dirinya pintar. Kalau udah kayak begini kata Nabi, alaikum bi khuwaisat anfusikum, atau enggak alaikum bi anfusikum. Ya, udah kurangi skup amar ma'ruf nahi mungkar antum. Karena percuma lu mau amar ma'ruf nahi mungkar, ya malah yang terjadi kehancuran, dan ente nggak bakal didengerin. Ya, ente ajak ngomong diri ente dan orang-orang di sekitar ente yang mau dengerin antum. Kata baginda Rasulullah SAW, alaikum bi khawasa anfusikum. Terus apalagi tulisannya? Watruk anka amral awam, tinggalin urusan orang pada umumnya. Artinya kita lebih, nanti ada zaman disebut zamanus sukut, zamanus sukut wa mulazamatul buyut. Ada suatu masa di mana ketika ente lebih banyak diam dan ente lebih banyak di rumah, ente selamat. Tapi kalau antum udah keluar, antum bersuara aja, antum nggak bakal selamat. Nah, ada era seperti itu nanti. Nah, itu Nabi udah mengisyaratkan akan hal itu. Nah, tujuannya ini hadis ada yang bilang ngarahnya ke situ, paham? Jadi kita mesti bisa punya panutan, ya, dalam hal menyikapi perubahan-perubahan zaman seperti ini, sehingga kita nggak terjerembab dalam permasalahan, begitu, paham ya? Dan setiap urusan amar ma'ruf nahi mungkar masing-masing berbeda, ya, ana bisa berbeda, karena kan Nabi Muhammad amar ma'ruf nahi mungkar diukur dengan kemampuan. Kalau mampu dengan kekuatan, pakai kekuatan. Kalau nggak mampu, pakai lisan. Kalau nggak mampu, hanya ingkar dalam hati. Nah, ini semua gambaran, makanya kita perlu untuk mempelajari sirahnya para salaf. Tujuannya biar kita tahu apa sebenarnya yang mereka lakukan, ya, terutama di dalam menghadapi perselisihan. Ya, mereka tetap nggak membuat kegaduhan, walaupun bukan berarti ya protes, memberi peringatan kepada kezaliman yang terjadi, itu bukan berarti kita diam. Bersuara itu boleh, bahkan itu afdalul jihad. Ya, afdalul jihad kalimatu haqqin amam sultanin jair. Kalau antum di mana, antum udah nggak mungkin jihad habis kita, selesai kita. Tapi ini kemungkaran di hadapan kita. Nah, antum punya keberanian menghadapi sultan yang jair, tapi antum punya keberanian untuk bersuara, untuk mengatakan Anda nih salah, misalkan. Itu afdalul jihad di masa itu. Jadi artinya nasihat boleh, tapi kalau sampai ke derajat yang lebih mengkhawatirkan, akhirnya bisa terjadi chaos. Nah, ini yang nggak diinginkan dalam hadis ini. Artinya tetap taati perintah, yang penting jaga kesatuan dan persatuan. Tapi bukan berarti ada sebagian yang jadi masalah sekarang begini.
Ada sebagian yang nggak senang dengan cara sebahagian komunitas tertentu karena dia agak bersuara keras dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia dengan alasan menjaga kesatuan persatuan, tapi dia diam aja kalau ngelihat kemungkaran. Nggak boleh. Tetap kita harus katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, walaupun itu di depan Bapak Presiden misalkan. Ya, tanpa harus melakukan pemberontakan begitu. Nah, jadi ini sebenarnya kajian luas dan penting untuk kita ketahui sebenarnya. Paling enggak sekarang begini. Ya, sekarang jadikanlah panutan kita ulama-ulama yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ana bilang yang takut sama Allah yang enggak kenal duit. Ya. Jadikan ulama-ulama seperti ini jadi komando antum. Ya, dan yang bermadhab benar, ya, yang nggak mengajak ngebom bunuh diri dan lain sebagainya, itu udah madhab nggak benar tuh. Ya, ya. Jangan ikutin selain madhab yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya, para keluarganya yang disebutkan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, pegang. Terus boleh nasihat, tapi jangan melampau, ada batasan-batasannya, ada ukurannya semuanya. Ya, saya kira seperti itu. Nanti insya Allah di minggu yang akan datang kita akan bahas dari segi keilmuan, nanti dari segi madhab, madhab. Artinya bisa juga di sini, artinya seperti kaidah yang pertama Anda pernah singgung. Maksudnya kalau ada keputusan dari seorang hakim qadhi terkait permasalahan tertentu harus kita ikutin, karena yang namanya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan seorang hakim itu akan mengangkat semua perselisihan. Misalkan kita dihadapkan oleh banyak madhab, ya enggak, tapi gimana caranya supaya nggak ada perselisihan? Ya, yang ini ana ngambil madhab ini, ana ngambil madhab ini, tapi nggak ketemu misalkan dalam satu permasalahan. Angkat permasalahan ini ke hakim, biar nanti hakim yang putuskan. Kalau udah hakim yang putuskan, madhab udah nggak berlaku lagi. Ya, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, yang namanya keputusan seorang hakim itu bisa mengangkat perselisihan. Ini yang dimaksud dengan as-sama' wa ta'ah. Ya, kita harus nurut, manut, taat untuk menjaga persatuan dan kesatuan selagi masih dalam koridor keislaman. Tapi kan udah dibilang kemarin apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau taat tapi dalam urusan maksiat itu nggak bisa. Ya, tapi selagi alhamdulillah nih sekarang kita ngaji masih nggak ada masalah, nggak diganggu, ya kak. Azan masih berkumandang di mana-mana, syiar Islam masih berjalan, walaupun dikhawatirkan ada indikasi-indikasi yang mengarah katanya ke sana. Wallah, mudah-mudahan itu cuma hoak, ya. Tapi selagi begini kita tenang-tenang aja. Kita berdoain semoga-semuanya menjadi baik. Nah, jangan ikut-ikutan. Yang satu lagi keras, artinya ikut menggaduhkan ikut dalam perselisihan, nggak setuju, ikut bersuara, nggak setuju, akhirnya ditunggangin nama yang kata Sayyidina Ali, kun fil fitnati kabnil labun la dhahra yurkab wa la dhar'a fayuhlab. Jadilah engkau di era fitnah seperti anak onta yang nanggung, yang nggak punya punggung sehingga bisa ditunggangin, yang nggak punya ambing sehingga diambil manfaatnya. Jangan sampai kita bersuara malah suara kita akhirnya dipelintir, dijadikan maslahat buat orang kelompok tertentu. Mendingan kita diem, bahas yang lain lagi, bahas tentang takwa, ajak orang biar takut sama Allah, ajak orang yang tadinya nggak sholat jadi sholat. Udah, itu lebih bagus ketimbang lu ikut campur urusan perpolitikan yang sama sekali nggak kembali manfaatnya kepada kita. Iya. Sampai di situ dulu kajian kita, insya Allah bermanfaat. Intinya ikutin para ulama yang benar-benar takut sama Allah, ikutin komando mereka, insya Allah kita selamat, ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد طب القلوب ودواء